yang memperlihatkan ultra structure. Ya, jadi dalamannya gitu, ada nukleus, terus ada organel apa lagi yang ada situnya. Itu saya minta sama kelompok Basidiomycota sekarang ya. Nah, jadi dikatakan dia sebagai hifa, beda dengan yang kalau alga kan dibilangnya talus ya. Kalau ini dibilangnya hifa miselium. Terus miseliumnya tumbuh cepat sehingga dia membentuk tubuh buah. Tubuh buah berarti dia ada tangkainya, stipe, ada cincin, anulus, ada capnya. Gitu. Yuk kita mulai yuk. Nah udah 34. Terus klasifikasinya mungkin saya mulai, itu ada beberapa versi. Tadi saya sudah berikan tuh klasifikasi itu tahun 2001 tuh itu. Mungkin ada lagi saya dikirimin file juga dari tim mikrobiologi, tapi kebanyakan yang jamur mikro ya. Nah kalau jamur makro ini namanya mushroom. Kalau yang single cell, yang satu sel uniseluler itu disebutnya yeast atau ragi gitu ya, yeast ragi. Kemudian kalau kapang atau mold, nah itu yang suka di daun, di sayuran, di roti. Ya. Dia multiseluler juga. Nah satu lagi adalah mushroom atau cendawan. Nah yang jadi yang yeast dan yang kapang kita nggak pelajari, nanti biar kelompok mikro yang menjelaskan karena dia termasuk seluler ya. Nah yang makro, aduh aku internetku nggak stabil nih. Nah yang makro saya bagi di sini. Oke, terus kalau klasifikasinya, maaf ada suara-suara berisik nih. Masih ada tukang di saya, mungkin bangsa 4 hari lagi deh kayaknya deh. Apa masang-masang itulah, ada yang mau diperbaiki karena bocor gitu loh. Klasifikasinya ada yang berdasarkan tahun 2001, ada yang kemudian orang mengklasifikasikan Basidiomycota berdasarkan cap-nya. Yang tadi saya udah kirim tuh gambarnya. Jadi dia kalau orang zaman dulu klasifikasi berdasarkan apa yang terlihat. Ya, nah karena terlihatnya adalah cap-nya atau tudungnya, sehingga tudungnya itu ada di foto yang tadi, ya bentuk-bentuk tudungnya. Terus ada gills atau enggak. Gills tuh, gills tuh nama bahasa Indonesia-nya apa ya? Gills tuh kayak yang insang di dalamnya itu loh. Ya, mungkin untuk pengantar dari saya seperti itu. Kemarin kelompok yang kelas B itu memang ini A ya. Kemarin B kan, nah yang B itu membawa Ustilagomeus maedis segala itu sebenarnya itu masuk ke kapang dia. Nanti kalau Anda nggak usah, nggak apa-apa lah, mempercepat waktu aja ya. Yang usilago ya. Tapi jenis-jenis, nah kalau yang ASCO tuh kemarin dari Pezizales tuh banyak loh. Ya, itu belum terlalu diangkat itu jenis-jenisnya ya. Oke, silakan yuk kelompok 6. Anda udah kirim ke classroom belum? PPT-nya ya, jangan lupa ya. Sudah, Atau Bu. kalau ada video. Ya, silakan. Oke, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Zaki kurang jelas. Kurang jelas, Zaki. Kayak robot. Jelas. Tes. Sudah terdengar dengan jelas? Putus. Tes. Masih udah lancar belum? Putus-putus. Masih putus-putus. Iya. Sinyal dulu. Tes.
tes. Udah lancar belum? Lumayan, Zak, daripada sebelumnya. Nah, Tes. iya, jelas. Udah lumayan. Oke. Mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi Basidiomycota. Kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Zaki Ananda, lalu Anissa Siti Khalifah, ada Naura Afrida, Salwa Nabil Nasrul, dan Yodelia Syarani. Next. Dan subbab dari materi Basidiomycota yang akan kami bawakan ada karakteristik umum, sistem reproduksi, peran teori endosimbiosis, klasifikasi dan keanekaragaman, karakter ekologi, dan pemanfaatan dan konservasi. Yang pertama adalah materi dari karakteristik umum. Next. Next. Sudah, Jak. Karakteristik umum. Basidiomycota merupakan jamur filamen yang terdiri dari hifa serta bereproduksi secara seksual lewat sel khusus berkelompok yang disebut basidia. Hifa pada Basidiomycota bersekat serta mengandung inti haploid. Hifa yang bercabang dari jenis jamur tersebut membentuk miselium. Lalu miselium tersebut akan membentuk tubuh buah yang disebut basidiokarp. Spora pada Basidiomycota terdapat spora aseksual yang disebut basidiospora, diproduksi di atas basidium. Basidium adalah struktur berbentuk gada yang terdiri atas 1 atau 4 sel yang akan memproduksi basidiospora. Next. Ini bisa dilihat dari gambarnya. Hifanya bersekat mengandung inti haploid, lalu mempunyai tubuh yang bentuknya seperti payung yang terdiri dari batang dan tudung. Bisa dilihat yang batang adalah basidiokarp dan tudungnya yang di atas yang seperti payung. Lalu pada bagian bawah tudung tampak adanya lembaran-lembaran atau bilah yang membentuk tempat terbentuknya basidium yang ditunjuk oleh tulisan gills atau lamellae yang garis-garis di bawah tudung. Lalu reproduksi secara seksual dan aseksual. Miselium ada 3 macam, yaitu miselium primer yang sel-selnya berinti 1. Basidiospora itu miselium yang sel-selnya berinti 2. Lalu miselium tersier, yaitu miselium yang terdiri atas miselium sekunder yang terhimpun membentuk jaringan yang teratur pada pembentukan basidiokarp dan basidiofor yang menghasilkan basidiospora. Lalu cincin atau anulus merupakan bagian yang melingkari tangkai yang membentuk seperti cincin. Lalu ada volva yang merupakan bagian sisa pembungkus yang terdapat pada dasar tangkai yang paling bawah. Next. Masuk ke dalam sistem reproduksi. Suaranya masih jelas kan? Mohon maaf. Dimulai dari reproduksi aseksual. Spora pada Basidiomycota terdapat spora seksual yang disebut
basidiospora diproduksi di atas basidium. Basidium adalah struktur yang berbentuk gada yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu reproduksi secara aseksual terjadi diawali dibentuknya konidiospora. Konidia merupakan spora yang dihasilkan dengan jalan membentuk sekat melintang pada ujung hifa atau dengan diferensiasi sampai terbentuk banyak konidia. Hifa haploid yang telah dewasa akan menghasilkan konidiofor atau tangkai konidia pada ujung konidiofor, lalu terbentuk spora. Kemudian spora itu diterbangkan oleh angin. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, pasti konidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Next. Lalu sistem reproduksi seksual. Basidiomycota adalah jamur filamen, terdiri dari hifa dan memproduksi secara seksual melalui pembentukan sel-sel khusus berbentuk kelompok atau basidia yang biasanya memiliki spora eksternal yang merupakan meiospora khusus yang dikenal sebagai basidiospora. Next. Dan ini life cycle-nya untuk sexual reproduction-nya. Bisa dilihat pada nomor 1 sampai 2, reproduksi seksual terjadi dengan pertemuan antara hifa jantan dan betina. Pertemuan tersebut akan membuat terjadinya proses plasmogami atau larutnya dinding sel, lalu inti dari salah satu hifa akan pindah masuk ke hifa yang lainnya. Lalu masuk ke tahap keempat. Proses tersebut membuat terbentuknya hifa dengan 2 inti haploid berpasang, biasa disebut dikaryotik. Hifa dikaryotik lalu akan tumbuh menjadi miselium haploid yang dikaryotik miselium dikaryotik. Lalu miselium ini pun tumbuh membentuk tubuh buah yang disebut basidiokarp. Bisa dilihat pada gambar yang ada angka 5-nya. Nah, lalu pada ujung-ujung hifa basidiokarp terjadi penyatuan 2 inti haploid dalam basidium menjadi diploid. Proses penyatuan ini biasa disebut karyogami. Ada pada gambar nomor 6. Lalu basidium membentuk 4 tonjolan yang biasa disebut sterigma pada ujungnya. Yang di ujung-ujung pada nomor 7. Lalu inti diploid dalam basidium lalu membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Lalu inti tersebut akan masuk ke salah satu tonjolan sterigma serta berkembang menjadi basidiospora. Bila basidiospora terlepas dari basidium serta jatuh pada tempat yang sesuai, mereka akan tumbuh menjadi hifa baru yang haploid. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori peran endosimbiosis. Next. Sebelumnya 3 kelompok utama jamur kan itu terrestrial itu ada Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Zygomycetes. Nah, 3 ini itu diyakini telah berevolusi dari anggota kelompok akuatik Cytridiomycetes yang berasosiasi dengan tumbuhan darat, baik sebagai sporofit, bahan tumbuhan mati, maupun sebagai parasit tumbuhan hidup. Nah, kemudian dari adanya itu, bukti fosil paling awal dari tumbuhan darat ini mengandung sisa-sisa jamur yang dapat diinterpretasikan sebagai bersifat Cytridiomycetes dan Zygomycetes.
Nah, karena sisa-sisa jamur ini juga dapat diinterpretasikan sebagai bersifat yang dua tadi. Kemudian, sisa-sisa jamur Devanion awal ini telah diinterpretasikan sebagai endosimbion. Tetapi kemungkinan sporofit karena kondisi jaringan inang yang terdegenerasi di mana miselium ditemukan. Next. Next. Hilang itunya, share screen-nya. Kemudian sebenarnya tidak diketahui kapan dari nenek moyang Ascomycetes dan Basidiomycetes berevolusi. Tetapi tampaknya mungkin nenek moyang kelompok ini adalah Zygomycetes dan evolusinya ini dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan tumbuhan darat. Sejak mereka berevolusi sebagai mycorrhiza, patogen, dan saprofit bahan tumbuhan. Kemudian, di dalam Clavisphaceae atau Ascomycetes, jenis lain dari jamur endosimbion berevolusi. Kemudian, keluarga tersebut mengandung anggota parasit biotrofik dari serangga, jamur, dan tumbuhan. Mengapa? Karena dalam kelompok yang parasit pada rumput, banyak yang episimbiotiknya ini dangkal pada jaringan inang. Sementara beberapa endosimbiotik atau yang menjajah jaringan internal inangnya ini. Next. Kemudian ada peran lain juga. Perannya ini hidup sebagai mutualis, yaitu ada parasit, patogen, dan saprop. Organisme ini juga memainkan peran penting sebagai pengurai utama, sehingga berkontribusi pada daur ulang nutrisi. Nah, kemudian kita lanjut ke definisinya. Jadi endosimbiosis ini adalah hubungan di mana simbion hidup dalam jaringan inang. Nah, kemudian contoh dari endosimbion jamur ini sebenarnya banyak. Cuman di sini saya akan menjelaskan pokoknya banyak contoh hubungan endosimbiosis antara tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Ada juga, ini saya akan menjelaskan tentang jamur dengan bakteri. Jamur dengan bakteri ini mencakup hubungan mutualistik antara jamur dan spesies bakteri intraseluler yang berada di dalam jamur. Kemudian, endosimbiosis jamur bakteri tersebut ini mewakili berbagai macam endosimbion dan inang hubungan dengan inisiasi, asosiasi, dan manfaat yang diberikan oleh dan untuk setiap pasangan. Next. Kemudian, klasifikasi endosimbion bakteri dan pasangan jamurnya terjadi di berbagai filum. Banyak ada Sphaerotheca dan Burkholderia sp. Nah, ini juga banyak sih diidentifikasinya. Kemudian dari definisi endosimbion tersebut menunjukkan bahwa antara bakteri dan jamur ini terlokalisasi di dalam sitoplasma sel atau pipa pasangan jamur. Secara khususnya ini, bakteri tumbuh di dalam selaput pasangan jamurnya tersebut, yang biasa disebut sebagai vakuola atau simbiosom. Ini adalah ciri umum dalam semua simbiosis jamur
bakteri yang menunjukkan bahwa internalisasinya bakteri tersebut melalui fagositosis, yaitu metode utama penggabungan. Mungkin itu dari teori peran endosymbiosia. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya adalah klasifikasi dan keanekaragaman dari basidium mycota. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar now. Next. Ya. Di sini ada diagram filogeni dan klasifikasi dari basidium mycota. Kita lihat di sini ada 3 spesies dari Norina dan Norina. Dan di sini juga ada di atasnya ada dua taksa tingkat kelas, yaitu Phalemyomycetes dan Enterizomycetes. Ini kenapa mereka tidak termasuk dalam subdivisi ini? Karena pada studi lebih lanjut itu susunan RNA ribosomnya aja yang baru dianalisis, jadi mereka belum bisa masuk ke subdivisi tersebut. Ini langsung ke tingkat kelas. Next. Nah, di sini ada secara tradisional dibagi menjadi 2 kelas, yaitu Homobasidiomycetes dan Heterobasidiomycetes. Namun, pada studi lebih lanjut, klasifikasi terbaru berdasarkan 67 ahli mikologi terdapat 3 subdivisi, yaitu Basidiomycotina, Ustilaginomycotina, Agaricomycotina, dan 2 taksa tingkat kelas lain, yaitu Lemniomycetes dan Entorizomycetes. Next. Ini ada klasifikasi dari subdivisi Pusinia dengan spesies Pusinia graminis. Ini contohnya itu karat batang yang disebabkan oleh Pusinia graminis. Next. Lalu di sini ada klasifikasi dari subdivisi Ustilaginomycotina dengan spesies Ustilagumadis yang menyebabkan jamur pada jagung. Next. Di sini ada klasifikasi dari subdivisi Agaricomycotina dengan spesiesnya Agaricus campestris yang merupakan jamur liar atau jamur tanah yang cukup banyak kita temui. Next. Lalu di sini ada klasifikasi dari kelas Solemniomycetes dengan spesies Solemniaceae. Solemniaceae ini ini jamur yang bertahan pada perlakuan pengawetan, misalnya pada ikan asin, dan biasanya ditemukan pada bahan yang sangat tinggi gulanya dan sangat asin, contohnya seperti roti, kue, gula, daging asin, dan ikan asin. Lalu di sini ada klasifikasi dari Entorizomycetes dengan spesies Malassezia purpur, yang Malassezia purpur ini merupakan dapat menginfeksi kulit manusia dan juga bisa menyebabkan salah satu penyebab dari ketombe. Next. Nah, di sini ada keanekaragaman Basidium mycota. Pertama yang A ini itu Agaricus campestris yang merupakan tadi yang jamur tanah tidak liar tadi. Terus yang B ini ada Tramelia fusiformis yang merupakan jamur jeli yang mengandung banyak gelatin. Lalu di sini yang C ada Malassezia globosa. Yang ini sama spesiesnya sama yang Malassezia purpur tadi. Yang ini
yaitu bisa menyebabkan ketombe. Lalu yang D ini Puccinia sessilis, dia berparasit di arum maculatum, dan yang E ini adalah Ustilagomaidis yang menyebabkan jamur pada jagung. Next. Lalu kita akan membahas mengenai Agaricales. Agaricales ini ordo terbesar dalam Agaricomycotina yang memiliki 8.500 spesies dan bersifat subprotrof. Karena dia bersifat subprotrof, yaitu membutuhkan energi dari zat organik, maka dia memakan sisa-sisa tanaman di tanah dan kayu yang membusuk. Dan beberapa spesies ini membentuk simbiosis mutualistik dengan semut dan rayap. Beberapa spesies juga sebagai patogen tanaman. Dan contoh spesies ini ada jamur kancing yang dibudidayakan, yaitu Agaricus bisporus, Coprinus amanita-phalloides, dan spesies terbesarnya yaitu Armillaria gallica dan Armillaria solidipes. Next. Contohnya ini contoh spesies dari Agaricales ada Archaeopsis yang bentuk tubuh buahnya tegak atau menjalar dan bercabang. Habitatnya berada di tanah kayu lapuk dan tersebar hingga padat berkelompok. Dalam edibilitasnya itu tidak berbahaya, tidak berdaging, dan tidak berasa. Lalu yang kedua ada spesies Lapiota sp yang berbentuk payung dan daging buahnya tipis dan putih, berlamela dan memiliki cincin anulus pada bagian atas. Habitatnya berada di serasa, tanah berhumus, hidup berkelompok kecil. Untuk edibilitasnya tidak dikonsumsi karena sebagian jenisnya beracun. Lalu yang ketiga ada Lycopodon piriforme yang bentuk tubuhnya buah bagian dalam berwarna putih saat muda dan berwarna kuning kehijauan ketika dewasa. Habitatnya berada di kayu lapuk dan tumbuh berkelompok. Untuk edibilitasnya dapat Mungkin jaringannya dia. Mungkin bisa digantikan dulu, lanjutkan. Saya yang akan melanjutkan. Ada Ramiorapsis kunzei, tubuh buah tegak atau menjalar, bercabang, habitatnya di tanah atau serasah, kayu lapuk, tersebar hingga padat berkelompok. Edibilitasnya tidak berbahaya, tidak berdaging, dan tidak berasa. Ada Lepiota sp, berbentuk payung, daging buah tipis dan putih, berlamela, memiliki cincin anulus pada bagian atas, habitatnya di serasah, tanah berhumus, hidup berkelompok kecil. Edibilitasnya tidak dikonsumsi, sebagian jenisnya beracun. Lalu ada Lycoperdon piriforme, tubuh buah padat, bagian dalamnya berwarna putih saat muda dan berwarna kuning kehijauan ketika dewasa. Habitatnya di kayu lapuk dan tumbuh berkelompok. Edibilitasnya dapat dikonsumsi ketika buah masih muda. Next. Lalu ada Boletales. Ordonya termasuk Agaricomycotina. Terdapat 300 spesies. Sporanya dikeluarkan dari permukaan tabung di bawah tutup jamur. Lalu ektomycorrhizanya dengan akar pohon hutan. Contohnya ada Boletus edulis atau jamur porcini, Serpula lacrimans, Coniopora puteana, dan Scleroderma michiganense. Selanjutnya dilanjutkan oleh Naurah, silahkan.
Ya, maaf ya, tadi keluar. Sekarang udah jelas belum suaranya? Jelas. Sudah mau. Oke, makasih. Terdengar now. Terus selanjutnya ini spesies dari Borealis, ada Boletus edulis, itu jamur liar yang edible. Jadi dipanen di Italia, Eropa Timur, Cina, Afrika Selatan, dan Amerika Utara. Lalu ada Serpula lacrimans, yaitu anggota saprotropik, dan ini sebagai penyebab pembusukan kayu pada bangunan dan diduga merupakan hasil evolusi dari nenek moyang mycorrhiza. Lalu yang ketiga ada Scleroderma michiganensis, itu berupa bola yang bentuknya berupa bola ataupun agak sedikit tidak teratur dan ditemukan di tanah kering dan berpasir. Tumbuhnya ini berkelompok dan tersebar. Next. Kemudian akan masuk ke ordo Polyporales. Jadi masih dalam ordo Agaricomycotina. Dia memiliki 1.800 spesies yang membantu dalam membusukkan pada pohon yang berdiri dan batang kayu yang tumbang. Ini juga penting bagi kesehatan ekosistem hutan dan banyak spesiesnya saprotot dan tumbuh di atas kayu mati yang berdiri, batang kayu, serta puing kayu lainnya. Contoh spesiesnya itu yaitu Ganoderma lucidium, dan sebagai obat alami dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dan polisakarida di jenis yang dimurnikan ini memiliki berbagai aktivitas farmakologis. Next. Lalu ada ordo Russellales yang bersifat mycorrhiza, saprotropik, dan beberapa parasit. Ini bisa kita lihat kalau bentuknya ini beraneka ragam. Kalau yang A ini kan Russula levidia, dia tubuhnya berlamela. Kalau yang B ini namanya Auriscalpium vulgare, berbentuknya biji pinis atau biji kerucut. Dan yang C ini Sterium ostrea dengan bentuk tubuh bulat tidak beraturan. Lalu kita masuk ke ordo Auriculariales yang memiliki spesies jamur kuping yang paling terkenal dan dapat dimakan dan dibudidayakan. Contohnya itu spesiesnya Auricularia auricula dengan bentuk permukaan berlekuk dan cekung, pangkal tubuh buahnya langsung lekat pada substrat, dan tipe akar semu rizolia. Next. Lalu kita masuk ke spesies Ustilagomedis. Pada subdivisi Ustilaginomycotina, mayoritas lebih dari 1.000 spesies menginfeksi tanaman berbunga, dan subdivisi ini patogen obligat tanaman yang menyebabkan penyakit sehingga dapat merusak tanaman. Contohnya spesies Ustilagomedis yang menyebabkan kolesterol, dan namun Ustilagomedis ini mengandung protein yang cukup tinggi sehingga itu lebih tinggi daripada jarum yang diinangnya. Jadi terkadang beberapa petani itu menantikan si Ustilagomedis ini. Next. Lalu ada Puccinia graminis yang sebagian besar dari 7.000 spesies pada subdivisi Puccinia mycotina adalah jamur karat yang merupakan parasit obligat tanaman. Puccinia graminis ini menyebabkan karat pada batang dan sering digunakan untuk menggambarkan proses infeksi dan penyebaran dalam berpindah di antara dua spesies tanaman inang dan untuk menggabungkan kembali gen dan reproduksi seksual. Next. Ini udah keganti belum? Belum. Masih Puccinia graminis. Mohon maaf ya, sinyal yodelnya lagi. Aduh, kok juga band itu.
Sedikit lagi kayaknya ya. Udah ada belum? Udah ada, Nur. Udah ada. Udah ada, Nur. Nah, ini sebelumnya, Nur. Yang Pusinia Gramin. Sebelumnya, Nur. Terus satu lagi. Nah, ini. Next, Nur. Yang ada siklus hidupnya. Satu lagi. Nah, ini ya. Makasih ya, Nur. Ya. Nah, Pusinia ini membentuk 4 jenis spora, yaitu Urediniospora, Teliospora, dan Basidiospora pada gandum, sedangkan untuk yang Asiospora ini pada barberi. Reproduksi seksual dicapai dengan transfer gamet yang disebut dengan spermatia atau spermatium tunggal, ditransfer antara pusula pada daun barberi oleh serangga. Jadi awalnya daun barberi ini terinfeksi oleh spora, lalu nanti miselium parasitik ini akan berkembang di daun barberi dan membentuk Haustorium. Miselium itu akan mempenetrasi dinding sel dari barberi tersebut dan pada permukaan daun itu nanti terbentuk spermogonium yang menghasilkan spermatia dan hiperreseptif. Lalu nanti terjadi plasmogami, dan setelah terjadi plasmogami itu di bawah permukaan daunnya itu terbentuk Asiospora. Nanti Asiospora ini akan terbang dibawa oleh angin dan akan menginfeksi tanaman gandum. Nanti Asiospora ini akan berkembang di tanaman gandum dan bersporulasi menjadi Urediniospora. Nanti Urediniospora ini akan terus berkembang pada musim panas, lalu pas musim dinginnya Urediniospora ini nanti akan berubah menjadi Urediniospora itu awalnya warna hitam menyebabkan warna merah pada gandum itu. Lalu nanti pas musim dingin dia berubah jadi warna hitam yang disebut dengan Teliospora. Nanti Teliospora ini kan berubah jadi warna hitam, terus dindingnya kayak agak tebal itu buat mempertahankan dirinya di musim tersebut. Nanti pas musim semi udah nggak musim dingin lagi, nanti dia Teliospora ini akan bermeiosis dan menghasilkan sporanium pada Bediospora. Nanti spora-spora ini bakal terbang lagi akan menginfeksi si barberi ini. Itu siklusnya. Next. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Tes, apakah suara saya terdengar? Selanjutnya saya akan membahas tentang ekologi dan habitat jerami. Dapat ditemukan di lingkungan darat atau perairan. Sekitar 60 spesies hidup di badan air tawar atau ekosistem laut, di bakau, lamun, ganggang, dan hidup bebas. Ditemukan di zona beriklim sedang dan tropis. Next.
Jamur yang parasit hidup pada organisme inangnya, misalnya tumbuhan dan manusia. Jenis lainnya ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Dibandingkan dengan jenis jamur lainnya, Basidiomycota merupakan pengurai polimer lignin kompleks terbaik. Lignin merupakan komponen penyusun kayu. Next. Habitat dan ekologi dari Puccinniomycotina. Puccinniomycotina ini memiliki keragaman ekologi seperti parasit, serangga, mikoparasit, dan mikoriza anggrek. Beberapa telah terdeteksi di tanah dan air atau yang hidup di daun. Sebagian besar adalah patogen tumbuhan. Hidupnya kosmopolit dan ada di seluruh dunia. Next. Merupakan parasit tumbuhan. Kelompok ini terbatas pada spesies inang, tumbuhan monokotil, berada di daerah tropis, sedang, dan kutub. Next. Habitat dan ekologi Agaricomycetes. Hampir semua spesies hidup di daerah terestrial, hidup di lingkungan di mana sebagian besar berfungsi sebagai lapisan khususnya dari kayu. Beberapa spesies bersifat patogen atau parasit. Ada juga yang bersimbiosis mutualisme. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Terima kasih. saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dan konservasi. Next. Nah, yang pertama, peranan jamur ini secara umum adalah sebagai dekomposer sisa-sisa organik. Basidiomycota ini sangat penting untuk pembusukan bahan organik mati, termasuk kayu dan sampah daun. Dan demikian pula penting untuk siklus karbon. Sayangnya, Basidiomycota ini juga sering menyerang kayu di bangunan atau struktur lainnya yang merugikan secara ekonomi manusia. Yang kedua, Basidiomycota saprobic ini adalah yang paling baik dalam mengurai polimer lignin yang kompleks, yaitu suatu komponen kayu yang berlimpah. Tetapi ada juga yang menjadi parasit pada kayu pohon yang lemah. Yang ketiga, ada sebagai obat atau suplemen. Misalnya, ada jamur kayu atau Ganoderma aplanatum, karena mengandung zat aktif yang dapat digunakan untuk obat. Jamur ini juga disebut sebagai jamur Lingzi di Cina atau jamur reishi di Jepang, yang banyak digunakan untuk obat tradisional, seperti untuk mengatasi diabetes dan kanker. Yang keempat, ada sebagai simbion dengan tanaman tinggi, yaitu membentuk mikoriza yang membantu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan unsur hara, meningkatkan ketersediaan air, melindungi dari infeksi organisme yang patogen, dan membentuk hormon pertumbuhan tanaman seperti auksin, sitokinin, dan giberelin. Yang kelima, ada sebagai penghasil zat warna, yaitu jamur Pavia rhodozima. Jamur ini menghasilkan warna merah karena memiliki pigmen astaxanthin yang digunakan untuk pewarna daging ikan salmon agar menjadi merah. Lalu yang keenam, ada sebagai bahan makanan, seperti jamur kuping atau Auricularia polytricha, yang rasanya enak dan bisa dimakan seperti sayuran. Jamur ini juga sudah banyak dibudidayakan. Lalu ada jamur merang, yaitu Volvariella volvacea. Jamur ini merupakan sumber protein, kadar kalorinya tinggi, dan tetapi kadar kolesterolnya rendah. Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, jamur ini banyak dibudidayakan. Lalu yang ketiga ada shiitake atau Lentinula edodes yang sering diproduksi di Cina dan Jepang. Lalu ada jamur tiram atau Pleurotus ostreatus, yang protein jamur ini juga tertinggi setelah kedelai. Jamur ini juga mengandung asam amino esensial yang tidak bisa disintetis dalam tubuh. Next. Nah, ini gambar dari Ganoderma aplanatum dan Pavia rhodozima. Yang di bawahnya itu bagaimana dia bermutasi menjadi warna merah.
Next. Lalu itu ada jamur kuping, ada jamur merang, shiitake, dan jamur tiram. Next. Lalu konservasi. Status kepunahan jamur Basidium micota saat ini adalah not extinct atau tidak punah karena banyak sekali ditemukan. Terus jumlah spesies fungi yang sudah diketahui hingga kini adalah kurang lebih 69.000 dari perkiraan 1.500.000 spesies yang ada di dunia. Nah, menurut Rifai juga, di Indonesia ini terdapat kurang lebih 200.000 spesies. Dapat dipastikan bahwa Indonesia yang kaya akan diversitas tumbuhan dan hewan juga memiliki diversitas fungi yang sangat tinggi, mengingat lingkungannya yang lembab dan suhu tropik yang mendukung pertumbuhan fungi. Lalu, jamur Basidium micota adalah kelompok jamur dengan jumlah sekitar 25.000 spesies yang sudah diidentifikasi. Next. Faktor suhu dan kelembapan juga mempengaruhi pertumbuhan jamur makroskopis. Namun pada umumnya makrofungi dapat tumbuh optimum pada suhu 20-30 derajat Celcius dan kelembapan ideal yang dibutuhkan berdasarkan antara 80-90%. Namun demikian faktor itu berbeda-beda tergantung dengan spesies makrofungi itu sendiri. Lalu ada juga banyak di Indonesia ini ada taman nasional yang mengonversi fungi di dalamnya. Misalnya Taman Nasional Batang Gadis di Sumatera Utara dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang ada di Banten. Nah, di Taman Nasional Batang Gadis ini merupakan laboratorium alam yang cukup besar dan menarik dengan keanekaragaman hayati yang bervariasi. Salah satunya adalah fungi Basidium micota. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh data dengan di TNBG itu menjadi ke dalam satu divisi, satu kelas, 11 famili, dan 18 spesies. Ada juga di TNGHS di Provinsi Banten. Ada 34 spesies dari 21 marga, 16 keluarga, dan 5 bangsa jamur. Next. Nah, lalu ini ada artikel ilmiah yang ditemukan oleh kelompok kami. Basidium micota isolated from the Mediterranean Sea, phylogeny and putative ecological roles. Isinya ini tentang Basidium micota adalah filum jamur yang beragam secara ekologis dan taksonomi yang menjajah semua ekosistem darat dengan 30.000 spesies yang dideskripsikan. Mereka menyelidiki mikrobiota laut terutama di Laut Mediterania, mengatasi kelangkaan Basidium micota. Namun, taksonomi peringkat rendah eukaryon berdasarkan ciri morfologi terbukti tidak mungkin, karena sebagian besar strain tetap steril dalam kultur aksenik. Namun demikian, mengingat potensi besar dan nilai bioteknologi Basidium micota akan berguna untuk define penempatan taksonomi yang tepat mereka. Nah, tujuannya mereka melakukan penelitian ini adalah 34 Basidium micota laut yang diisolasi dari substrat laut yang berbeda, menjalani analisis molekuler, dan 123 urutan yang baru dihasilkan diperoleh dan disimpan di Genbank. Next. Ya. Mungkin demikian presentasi dari kelompok 6. Ibu, apakah ada yang ditambahkan? Oh ya, saya ini aja reproduksi ini tadi kayak saya belum lihat deh. Reproduksi Basidium micota bisa nggak di yang di karyota itu, yang dia punya dikaryon.
Belum ada ya? Di awal. Oh ya, ini ya. Oh ya, oke. Tadi udah dijelasin belum sih? Tadi sama Zaki, Bu, tapi putus-putus. Sudah, Iya, Bu, yang suara sudah itu. saya jelaskan. Oh ya itu. Tapi agak putus-putus. Suaranya ada echo-nya ya. Teman-temannya udah paham belum nih? Iya, Bu. Maaf, Bu. Ya, enggak. Pokoknya yang penting ini di Basidiomycota, dia ada mulainya dari mana sih? Nomor 1 ini ya. Dari mulai nomor 1. Nomor 1 masih haploid ya. Masih N ya. Terus kemudian ada mating type negatif positif. Terjadi plasmogami. Plasmogami itu apa? Peleburan plasma. Nah, sehingga di sini dia punya dikaryotik miselium. Jadi setiap sel dia bersekat ya, dia punya merah dan biru, mating negatif dan positif. Nah ini terus berkembang, dia jadi dikaryotik miselium ya, terus dia berkembang menjadi nomor 5 nih, dia tumbuh ya, dia tumbuh menjadi tubuh buah. Nah ini gills tadi, gills atau lamela ya. Nah di gills ini kalau diperbesar seperti ini, nah ini kan masih sama nih, dikaryotik miselium. Nih masih dikaryotik karena bawaannya kan dari sini kan, dikaryotik dari tubuh, sehingga dia di sini masih dikaryotik, baru terjadi plasmogami. Nah, dari sini baru karyogami. Karyo tuh karyot, gami kan lebur ya, kawin. Jadi yang tadinya 2 menjadi 1. Karena karyogami. Nah, jadilah sekarang bukan haploid lagi tapi diploid. Ya. Jadi dia terjadi jadi 1 nih. Nah, dari 1 ini terus kemudian dia membentuk meiosis ya. 1, ini kan 1 terjadi meiosis, jadilah 4. Nih, Basidium containing 4 haploid nuclei. Ya, jadi 4 dia, terjadi 4. 1 terus isinya 4 ini nih. 1, 2, 3, 4 nih Basidiospor. Ya, Basidiosporanya 4 jadinya. Dari yang 1 ini, kemudian meiosis jadi ada 4. Nah, Basidiospora ini yang akhirnya keluar. Kalau udah matang, dia lepas. Ya, lepas dispersal. Nah, jadilah dia tumbuh menjadi haploid. Ya kan? Nah, jadi, karena tidak bisa dibedakan antara jantan betina, oleh karenanya pakai negatif positif. Sudah tumbuh lagi pada fase. Jadi kalau pada fase dia sebagai basidiokarp ini, dia sifatnya dikaryotik, ya, dikaryotik nih. Itu yang perlu ditekankan. Jadi dia punya fase haploid. Fase haploid itu yang hijau nih. Dia ada fase diploid, N plus N, dikaryotik. Dia ada fase diploid nih, 2N. Tuh ya, gitu. Itu sih yang perlu saya tegaskan lagi. Keunikan dari Basidiomycota adalah di sininya nih. Nanti kalian bisa bedakan sama yang Ascomycota deh. Saya kemarin belum sempat bahas yang Ascomycota. Ya. Yang Ascomycota ini apa sih? Ini juga sama nih. Aku yang Ascomycota kok nggak ada ya. Ya udah, nanti kalau ada Ascomycota saya kirim lagi deh. Oh, ini Ascomycota yang ini nih. Ini Ascomycota saya ada sih. Tapi kemarin udah jelasin juga sama siapa? Sama kelompoknya ya. Kalau Ascomycota, dia kalau udah selesai apa? Jadi zigot, terus dia meiosis. Habis meiosis,
dia membelah mitosis dulu ya. Jadi ada 2, terus nanti 2 jadi 2 lagi, jadi ada 4 terus 8 gitu. Bedanya di situ. Zigot meiosis jadi 4. Kalau udah jadi zigot, dia meiosis jadi 4. 4 ini kemudian masing-masing membelah. 4 kalau masing-masing membelah jadi 8. Jadi dia satu askus ada 4 askospor. Karena dia ada di askus. Ya, gitu. Ini coba deh. Kalau saya share yang ini tapi waktunya habis nggak? Ya, terima kasih ya untuk kelompok ini, untuk kelompok berapa? Kelompok 6. Ya, yang penting Anda bisa membedakan antara yang reproduction di Basidiomycota dan di Ascomycota. Ya, dia sama, tapi yang bedanya adalah kalau di Ascospora meiosis 1 kan, 1 diploid, dia menjadi 4 gamet, ya 4 sel spora, bukan gamet deh, sorry ini spora. Nah 4-nya ini membelah lagi jadi 8. Jadi di setiap askus ada 8. Sementara di Basidiomycota dia dari meiosis jadi 4 basidiospor. Dah itu aja. Ya nanti saya kirim gambarnya deh yang di ini, yang ascospora. Ya, kalau enggak saya share sebentar deh, bisa enggak? Ini ditutup dulu. Bisa, Bu. Coba ya, aku sambil share screen ya. Mana ya? Enggak ada sih. Oh my God. Kok enggak ada ya? Oh, this one. Kelihatan enggak? Terlihat, Bu. Hah? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu, tapi belum di slide. Oke. Nah, kalau dari sini mulainya nomor 1 ini ya. Ya kan, ini kan masih naik. Iya. Apa namanya? Senositik ya. Ini mulai campuran kan. Nah, plasmogami dia tetap dikariot nih. Dikariot hifa form and produce ASCII. Jadi dia dia konjugasi nih, peleburan ya plasmogami dan ketemu nih. Dibilangnya cewek cowok lah, Pak. Negatif positif. Atau di sini jadi simbolnya merah hitam. Ya, terus kemudian dia membentuk satu sel isinya 2 nukleus. Ya, dikaryotik. Nah, ini ada yang gambarnya dia lagi mau plasmogami lagi nih. Nah, dia tumbuh nih menjadi hifa-hifa. Nah, jadilah ini tuh ascocarp. Ini kalau ini buat Ascomycota ya. Jadi dia satu sel ini ada 2. Nah, dari sini jadi dia kalau lagi bentuk dia sebagai jamur, dia lagi sedang eukariot gitu. 2M nih. Terus terjadilah karyogami, jadi zigot. Ya. Dari zigot terjadi meiosis. Meiosis pertama dia 2, 1 jadi 2. Terus masing-masing nih, this one is first meiotic division, 1 jadi 2, 2 jadi membelah lagi jadi 4. Second meiotic division. Nah, bedanya kalau dengan Basidiomycota, kalau tadi ini udah jadi 4 basidiospor kalau yang Basidiomycota. Kalau di Ascomycota terjadi mitosis produce 8 haploid nuklei. Jadi masing-masing membelah jadi
Dua-dua nih. Jadi ada 4 merah, 4 hitam. Nah, kalau sudah matang, each nucleus becomes incorporated into an ascospore. Ya, ini dalam suatu ascospora nih, ascus kantong. Nanti kalau dia when released, ascospore germinate and form new haploid mycelia. Kalau dia sudah matang, dia keluar sporanya ya. Jadi sporanya ada 2 jenis nih. Tuh. Tumbuh, kalau kemudian dia mau ke arah seksual, ya terjadi jadi plasmogami. Kalau dia mau seksual, this one is sexual reproduction, yang fasenya M. Ya, ini fase dikaryotik, yang ini fase diploid. Sama seperti basidio sebenarnya, tapi dia kalau tadi Basidiomycota dia berhenti di 4, kalau yang ini dia berhenti, yang 4 membelah lagi, jadilah dia 8 ascospor di dalam suatu ascus. Nah, kalau dia nggak mau seksual, dia jadinya aseksual. Dia tumbuh jadi hifa-hifa nih. Hifa-hifa, nah terus kemudian apa? Dia kalau ini conidiospor nih. Dia jadi conidia, namanya conidiospor. Conidiospora. Sporanya tumbuh di atas hifa-hifanya ini. Nah, ini kalau sudah matang, dia jatuh ke tempat yang cocok, jatuh, kemudian sporanya tumbuh menjadi hifa-hifa lagi. Jadi ini fase ketika dia produce hifa-hifa saja, tapi nanti kalau belum dia tidak membentuk ascocarp dalam hal ini. In asexual reproduction, hifa produce haploid conidia that can develop into new mycelia. Nah, kalau aseksual namanya conidia, conidiophore. Rangkainya conidiophore, butiran ini namanya ini nggak bisa dipindahin ya. Ini ada tulisan di atasnya nih. Dia malah keluar. Ya, conidia. Germinating conidium. Jadi satunya namanya conidium. Nah, paham ya? Tadi yang di Basidiomycota kayaknya nggak ada yang aseksualnya ya. Nanti sama aja sih. Nanti dia lepas-lepas sendiri, negatif positif, dia tumbuh jadi hifa, kemudian membentuk conidia lagi. Saya kira itu untuk yang reproduction yang agak fungi ya, apa bagian yang sulitnya di mana ya, ini doang, ini aja sih yang proses ya. Terus selebihnya di klasifikasi. Tapi saya tidak terlalu detail tanya-tanya tentang klasifikasi lah. Ini saya kalau mau stop screen gimana caranya? Oh, this one ya, stop share. Oke. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau tidak ada, kita langsung ke classroom aja. Oh ya, klasifikasi paling. Klasifikasi ya. Paling klasifikasi. Tadi saya biasanya pakai yang tadi, Homo Basidiomycota dan Hetero Basidiomycota. Nanti ada beberapa versi gitu. Tadi yang saya kirim juga baru lagi tuh, tahun 2001. Mungkin harusnya sudah ada lagi yang baru ya tahun 2001 ke atas gitu. Ya, itu aja sih sebenarnya klasifikasi Bu. Harus bagaimana, harus dihafalin juga enggak sih? Saya nggak mau terlalu tanya-tanya yang di Pusinia, itu kan dia Pusinia tuh masuk ke kapang dia, mold ya. Jadi nggak usah lah, kita di ini aja di mushroom, di cendawan. Ya. Ya, ada pertanyaan? Paling manfaat, terus tadi hafalin aja ada di karyot, gitu kan. Kapan dia fase di karyot tuh pada fase apa, gitu aja. Ya, manfaat ya adalah nanti saya lupa, saya belum buka soal-soalnya. Tapi kan nanti setelah ini kan teman kelompok 6 langsung memberikan kuis ya.
Itu seharusnya kuisnya Bu Fanti yang buat, tapi nggak kepegang. Akhirnya udah kamu aja. Nggak apa-apa, saya pernah gitu kok. Jadi teman yang presentasi memberikan pertanyaan supaya merasa temannya memperhatikan nggak sih ini gitu. Ya, jadi kan oke, kamu kalau nggak memperhatikan saya tes loh. Jadi teman kelompoknya membuat kuis ini. Ya, kalau masih ada pertanyaan enggak? Ibu mau tanya. Mau ke classroom aja? Oh iya, silakan. Kalau jamur divisi ASKO maupun Basidio itu lebih sering seksual atau aseksual ya Bu? Atau sebenarnya aseksual lebih seringnya mereka bereproduksi? Oh iya. Wah, itu saya belum pernah dapat data deh, belum pernah ada informasi ke situ deh. Gini. Oh, itu sama sebenarnya pertanyaan saya cukup tanya sama teman-teman. Dia punya gini, kalau misalkan perbandingannya gini, kalau di hewan kan ya, kalau di hewan besar, dia jelas betina jantan, ya, dia betina jantan. Kemudian dia membaui dengan feromon, ada bau-bauan tertentu sehingga dia terus kawin gitu kan. Nah kalau kayak jamur nih seperti apa? Kok tiba-tiba dia melakukan plasmogami atas dasar apa gitu kan? Kalau orang nikah kan atas dasar apa gitu. Dan kalau manusia jadi atas dasar cinta kali. Nah ini unik, nah saya belum pernah dapat. Jadi itu, tapi kita bisa cari sih sebenarnya gini kali ya. Kalau pada tumbuhan itu kemudian vegetatif, generatif kan. Generatif dia membentuk buah. Terus kalau vegetatif ya dia untuk berarti. Kalau tumbuhan terus kemudian kita tahu bahwa oke, kalau bentuk rizom berarti dia ada titik tumbuh di akar itu kan, di batang atau di bagian-bagian tertentu. Nah kalau ini kan kita nggak bisa bedakan akar, batang, daun. Jadi menurut saya sih kalau dia spora pecah itu berarti dia sudah mature di situ, dia jatuh, dia tempat cocok dan tumbuh jadi hifa. Tapi kemudian kalau keadaan mungkin lingkungan seperti itu juga pengaruh, ya. Jadi kemudian nanti coba kita cari deh, yang antara yang vegetatif sama generatif ya. Dorongan apa yang menyebabkan seperti itu? Ya, kalau budidaya itu kan ada sporanya. Dia pakai spora, taruh di polybag, ditaruh sporanya, dia tumbuh hifa-hifa sama hifa-hifa langsung membentuk tubuh buah. Berarti dia fase apa tuh tadi? Kalau dia yang membentuk tubuh buah di Basidiomycota, di karyotik ya, seperti itu. Nah, saya kira itu dulu deh. Coba belum ada sih, belum sampai sedetail itu ada mekanisme apa, ada cairan apa. Tapi yang pasti kalau dia tempatnya cocok, dia tumbuh menjadi hifa-hifa. Tapi in some point di titik-titik tertentu, ternyata di antara hifa-hifa tadi terbentuk plasmogami. Jadilah kemudian bentuk ascocarp dan basidiocarp. Tapi yang di bagian tertentu dia hanya membentuk hifa-hifa. Kayaknya bentuk hifa-hifa itu saya bisa katakan dia membentuk pertumbuhan deh. Ya, membentuk pertumbuhannya dia. Tapi kalau yang dia plasmogami dia dalam rangka aseksual. Gitu. Jadi sama saja kalau pada manusia ada organ reproduction dan ada bagian sel-sel yang memang untuk tumbuh gitu. Ya, bedanya itu aja, secara alami perbandingannya itu aja bedanya. Maksud saya antara si jamur dengan manusia tuh memang pada dasarnya dilengkapi dengan fase-fase seperti itu. Kalau dia fase vegetatif ya dia memang sedang menumbuhkan hifa-hifa. Tapi in some point ada hifa yang memang kemudian mengarah pada plasmogami sehingga terjadilah generatif.
Kalau pada manusia yang generatif dia terjadi di organ reproduksi. Kalau pada jamur kan nggak punya organ reproduksi, ya ada hifa tertentu yang memang dia mengarahnya menuju ke plasmogami. Tapi apa yang menyebabkan dia plasmogami, nah itu saya belum tahu. Mungkin apa ya? Dorong, kalau tadi pada hewan feromon, pada hifa belum tahu saya. Oke, seperti itu jawabannya. Mungkin kita bisa cari lagi di bukunya deh. Ya. Cukup ya, mungkin kalau saya bilang kan faktor lingkungan lah. Ada faktor lingkungan yang menyebabkan dia mengarah pada suatu plasmogami. Nanti faktor lingkungan tertentu dia mengarah hanya berbentuk hifa-hifa atau vegetatif saja. Cukup ya, nanti kamu habis nih waktunya, udah jam 2:24, nanti saya kesalahan belum ada discussion-nya. Terima kasih kelas. Bukan berarti diskusinya berhenti, enggak, tapi cuma pindah tempat aja. Supaya bisa lebih banyak pertanyaannya. Kalau di sini terhambat ya. Memang kayaknya platform seperti ini lebih ke arah banyaknya ke one way ya. Jadi seminar terus beberapa orang tanya udah selesai. Kalau buat kuliah, buat TikTok-nya itu jadi agak susah deh. Ya itulah hambatannya ya. Nggak bisa mengalir seperti orang bertatap muka langsung, kuliah tatap muka nggak bisa seperti itu. Hambatannya seperti itu ya. Mudah-mudahan TikTok-nya bisa di mana? Di Classroom ditambah dengan Anda harus banyak belajar mandiri kalau caranya kayak gini. Ya, PJJ itu mengharuskan seseorang untuk belajar mandiri, nggak bisa diberikan terus nggak bisa. Ya, sebenarnya sih kalau jadi mahasiswa memang harus belajar mandiri. Jadi saya udah kasih bacaan-bacaan banyak loh itu. Oke, dari saya cukup. Terima kasih untuk kelompok 6, untuk PJ, Rena ya PJ-nya. Untuk mahasiswa semua yang sudah mengikuti, ya. Nanti saya nggak tahu kalau Pak Rizal mau pakai platform apa, saya kurang paham deh. Jangan bingung ya. Nanti kok sama Bu Fanti seperti ini sama Pak Rizal, mungkin nanti ada tugas lain, saya nggak tahu deh. Kalau saya cukup ini aja, ya hanya presentasi. Saya nggak kasih tugas tambahan semester ini ya. Udah nggak apa-apa lah. Saya cukup di situ tambah praktikum, ya nggak ngasih tugas tambahan. Tapi kan saya tadi minta, misalnya ada videonya udah diberikan, nanti langsung dilihat bisa. Itu video reproduction kayaknya saya belum buka. Terus satu lagi saya minta ada riset di situ. Risetnya ya sebuah kamera keragaman, itu bagus loh di Elsevier itu. Elsevier itu jurnal bereputasi dunia itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu. Oh, foto-foto apa? Foto-fotonya minggu depan aja ya. Oh, minggu depan masih Ibu, Bu? Satu lagi kan Liken sebelum nak. Oh. Ini kalau foto belum muncul semua wajahnya. Oh, iya. Foto nih. Foto-foto. Ya, saya mau foto. Sini saya print screen. Oh, tapi cetak tutup dulu. Terus minggu depan masih satu lagi kan?